Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar kita semua? Inang Pendeta berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Wah, ternyata setelah diingat-ingat, sudah 4 minggu kita nggak ketemu di gereja ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah, memang kita belum boleh ibadah di gereja. Coba ingat, mulai tanggal berapa kita nggak ibadah di gereja? Sudah 4 minggu, dimulai dari 22 Maret, 29 Maret, lalu 5 April, dan hari ini 12 April. Dan adik-adik ingat kan? Tentu adik-adik tidak lupa bahwa hari ini adalah hari Paskah. Sedih rasanya tidak bisa Paskah di gereja, tapi tidak apa-apa. Meskipun kita tidak bisa ke gereja, Inang Pendeta mau hadir melalui media ini untuk menyapa adik-adik semua, mengingatkan tema Paskah dan mengajak kita bersukacita di dalam perayaan Paskah. Ada yang sedang bersedih tidak hari ini? Jangan sampai bersedih ya, karena hari ini Tuhan Yesus bangkit dan kita harus merayakannya dalam sukacita, dalam kegirangan. Maka Inang Pendeta mau ajak kita nyanyi lagu yang girang-girang. Dengar dia panggil nama saya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mama sama papa juga boleh. Kita nyanyikan bersama. Yang mau tepuk tangan boleh, yang mau beri joget juga boleh. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama melipat tangan, kita tundukkan kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dari kerajaan maut. Haleluya, kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah buka dengan lagu yang bergirang. Kita sudah minta Tuhan untuk membuka ibadah kita. Sekarang kita mau ingat-ingat, yang kita rayakan itu hari ini kan kemenangan Yesus atas maut. Maka Inang Pendeta mau mengajak kita untuk lebih bersemangat lagi memuji Tuhan dengan lagu Dalam Nama Yesus, Dalam Nama Yesus. Semua siap-siap? Kita puji nama Tuhan dengan lagu Dalam Nama Yesus. Semua bernyanyi ya, mama papa boleh ikut juga
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yuk abang kakak semuanya boleh bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa, kita udah bergembira bersama. Sekarang kira-kira kalau Paskah biasanya kita ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Biasanya ada acara cari telur. Tapi gimana caranya? Mau cari telur ke gereja aja nggak bisa. Nah, Inang Pendeta punya dua solusi. Solusi yang pertama, nanti setelah ibadah, boleh nih adik-adik minta mama rebusin telur. Terus biar mama sama papa sembunyikan telur, adik-adik yang cari. Kita bikin acara cari telur keluarga masing-masing. Solusi yang kedua, Inang Pendeta mau ajak anak-anak sekolah minggu lomba cari telur. Gimana caranya lomba cari telur melalui video? Ada caranya. Yuk ikut sama Inang Pendeta, kita cari telur bersama. Nah, ini dia lomba cari telur ala jarak jauh kita. Bukan belajar aja jarak jauh atau kerja jarak jauh. Lomba cari telur juga bisa loh jarak jauh. Nih, Inang Pendeta sudah punya 3 buah telur yang disembunyikan di balik 10 benda ini. Nah, tugasnya adik-adik sekarang adalah menentukan pilihan adik-adik. Inang Pendeta kasih karena ada 3 telurnya. Inang Pendeta kasih adik-adik kesempatan untuk memilih 3 gambar. Ini ada gambar pohon, ada gambar bintang, salib, handphone, jam beker, mobil mainan, lampu hias, payung, embernya mama, ada gambar Alkitab. Kira-kira di balik benda-benda ini, Inang Pendeta sembunyikan telur di mana ya? Nah, sekarang Inang Pendeta kasih waktu 10 detik buat adik-adik menentukan 3 pilihan benda yang menurut kalian Inang Pendeta sembunyikan di situ. Harus jujur loh. Nanti kita lihat siapa yang cari telurnya tepat sekali atau benar sesuai dengan yang Inang Pendeta sembunyikan. Inang Pendeta hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Yang punya kertas boleh tuliskan di kertas, lalu tunjukin nanti sama mama papanya. Biar mama papa yang menilai benar atau enggak tuh pilihan kalian. Kita mulai dari yang pertama. Siapa ya tadi yang milih bahwa telurnya ada di dalam atau di balik pohon? Kita lihat sama-sama ya, ada atau enggak? 1, 2, 3. Yeay! Yang jawab di balik pohon benar, ada telur di balik pohon.
Yang jawab pertama dia benar. Sekarang kita lihat, apakah inang pendeta menyembunyikan telur sampai ke atas bintang? Yang milih bintang silahkan lihat apakah ada di dalam. 1, 2, 3. Jong, ternyata tidak ada. Yang pilih bintang tidak berhasil ya. Di dalam salib kira-kira ada atau tidak ya? 1, 2, 3. Wah, tidak ada juga di dalam salib. Ternyata salibnya kosong. Sekarang kita lihat apakah telur ada di dalam gadget yang kalian sering mainkan. 1, 2, 3. Tidak ada juga. Yang pilih gadget sudah boleh bersedih hati. Nah, kira-kira di balik jam beker ini ada telur atau enggak ya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada telur di balik jam beker. Ini telur yang kedua. Tinggal 1 butir telur lagi yang belum terbuka. Mari yang tebak ada telur di balik mobil mainan siapa kira-kira ya? Coba angkat tangannya. Kita lihat. 1, 2, 3. Oh, ternyata tidak ada. Dia bahkan dilem sangat ketat sekali tuh, tidak bisa dibuka. Sekarang ke gambar berikutnya. Wah, lampu hias yang cantik. Kira-kira di balik lampu hias ini ada telur Paskah tidak ya? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Jong juga. Tidak ada di balik lampu. Atau jangan-jangan di balik Alkitab. Mari lihat di balik Alkitab. Apakah di balik Alkitab ada telur atau tidak? Wah, tidak ada juga ternyata teman-teman. Apa di dalam ember mama? Ternyata tidak ada juga di dalam ember mama. Berarti telurnya ada di mana yang terakhir? Ya, yang jawab payung. Selamat ya, telurnya ada di dalam payung. Siapa yang jawabannya benar ketiganya? Atau siapa yang jawab benarnya cuma 2? Baik benar 2, benar 1, itu berarti kalian pintar-pintar. Kalau dibikin acah cari telur, pasti kalian menang. Tapi yang belum berhasil juga nggak apa-apa. Namanya juga permainan. Nanti Inang jelaskan ya, apa arti permainan ini. Nah, kira-kira siapa yang tahu kenapa setiap Paskah kita harus adakan atau kita biasanya mengadakan lomba cari telur? Kakak-kakak yang kelas besar pasti pada tahu nih karena sudah sering. Ya, benar sekali. Telur ini bermakna atau dijadikan lambang sumber kehidupan atau cikal bakal. Jadi yang keluar dari dalam telur adalah sesuatu yang akan hidup, lambang kehidupan. Nah, teman-teman yang terkasih, Paskah juga melambangkan kehidupan yang dialami atau yang dilalui oleh Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa? Inang akan jelaskan lebih lanjut dengan teks yang akan kita baca. Tetapi sebelumnya Inang mau ajak kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari
suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau bertumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah, kalau mau damai. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami bertemu meskipun melalui media. Tetapi Tuhan, sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan bersama-sama dalam perayaan Paskah ini. Tuhan berkati semua anak-anak di tempat mereka masing-masing, bukakan hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan menjadi semangat baru bagi anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah kisah kebangkitan Yesus yang ditulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi udah lihat ya visualisasi firman Tuhan yang akan kita baca atau yang akan kita renungkan hari ini yang ditulis dalam Lukas 24. Tahu nggak adik-adik, perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus itu datang dalam keadaan sedih. Kenapa mereka sedih? Nah, di antara perempuan itu ada ibunya Yesus. Dan ada juga perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Tapi karena mereka kasih kepada Tuhan Yesus, mereka bersedih ketika Yesus harus mati di kayu salib. Nah, untuk menunjukkan bahwa mereka mengasihi Yesus, mereka datang pagi-pagi untuk berziarah ke makam Yesus. Yang mereka bawa apa? Rempah-rempah. Kenapa mereka datang bawa rempah-rempah?
Itu adalah cara mereka menunjukkan kasih sayangnya. Zaman itu, adik-adik, tidak seperti yang kita tahu pada saat sekarang. Orang mati dikuburkan di dalam tanah. Tidak begitu. Pada zaman Yesus, mereka yang mati, jasadnya akan dimasukkan ke dalam gua batu, dibungkus dengan kain kafan, lalu dibiarkan membusuk di dalam gua batu tersebut. Ditutuplah dengan pintu batu yang besar. Nah, teman-teman, para perempuan itu datang untuk memberikan minyak wangi kepada jasad Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka datang atau sampai di kubur Yesus? Padahal tentunya dari jauh mereka sudah berpikir, kira-kira di antara kita nih perempuan-perempuan, siapa yang akan gulingkan batu? Tapi begitu mereka mendekat, mereka lihat ternyata batu penutup gua itu sudah terguling dan gua batunya sudah terbuka. Semakin mereka mendekati, semakin mereka menyaksikan bahwa jasad Yesus yang mau mereka lihat, yang mau mereka minyaki itu sudah tidak ada lagi di situ. Nah, teman-teman, kesedihan perempuan-perempuan itu bertambah dong ya. Tadinya udah sedih Yesusnya mati, sedih jasadnya hilang. Tetapi teman-teman dengar nggak tadi apa pesannya malaikat yang dua dengan baju berkilauan tadi? Ada yang ingat nggak apa pesannya? Malaikat bilang begini, Yesus itu bangkit sesuai dengan janjinya, bahwa sebelum dia mati, dia sudah bilang, anak manusia akan disiksa, dia akan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu memberikan harapan, memberikan semangat, memberikan sukacita kepada siapa? Kepada para perempuan yang datang ke dalam kubur, kepada kita semua orang yang mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau perempuan-perempuan itu begitu mendengar kabar mereka bersukacita dan tetap berharap dan bersemangat kembali, maka kita juga ketika mendengarkan kabar tentang kebangkitan Yesus harusnya kita bersukacita. Jadi ceritanya itu begini adik-adik. Ini nih ketika kita dalam kesusahan, dalam kesedihan. Ketika kita sedih, susah, lalu kita ingat sama Yesusnya. Nah, ketika kita ingat sama Yesus, kita berubah dari yang muka sedih, wajah muram, menjadi yang berbahagia, menjadi yang bersuka cita. Apa kesedihan anak-anak zaman sekarang? Emang anak-anak bisa sedih? Anak-anak kan semuanya pada bersuka cita? Ada. Pasti banyak kesedihan anak-anak zaman sekarang. Inang Pendeta tahu kesedihan anak zaman pada saat ini. Ini semua anak, bukan hanya umur-umur tertentu. Ini nih kesedihan dan kegalauan hati anak-anak pada saat sekarang. Bosan, B-O-S-A-N. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jajan, nggak bisa main ke rumah temen, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ke gereja. Nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lalu kita bosan. Nah, maka mari kita ingat bersama-sama. Yesus, dia hidup memberikan pengharapan kepada kita. Maka kita pun harus hidup semangatnya di dalam diri kita. Tadi kan Inang bercerita tentang tradisi mencari telur. Para perempuan datang untuk mencari Yesus. Nah, setiap kita yang dalam keadaan sedih, baik yang bosan, ataupun yang merasa sekarang tidak nyaman, atau yang merasa takut dengan situasi saat sekarang ini, mari seperti tadi kita bersemangat mencari telur, mari mencari Yesus. Caranya gimana Inang Pendeta? Datang berdoa, setiap kita sedang bersedih kita memuji nama Tuhan, lalu jangan pernah lupa nih adik-adik, boleh ajak mama sama papanya, ingat selalu berdoa, ingat selalu bernyanyi ataupun melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Nah, itu firman Tuhan hari ini, kiranya kita semua beroleh semangat dan harapan baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kami terhibur Tuhan, meski benar kami sedang dalam keadaan sedih.
Kami nggak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak kami. Kami nggak bisa bertemu dengan teman-teman kami. Kami tidak bisa bermain, berlari-lari di ruang sekolah minggu. Kami tidak bisa mencari telur, berlomba, mendapatkan hadiah seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan, berita Paskah hari ini memberikan semangat baru dan harapan baru bagi kami. Bahwa kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh sedih. Kami harus terus berpengharapan kepada Tuhan untuk bisa melewati masa-masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap anak-anak Tuhan bersemangat dimanapun mereka berada. Di dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan Yesus menjadi sumber semangat bagi kita, kebangkitannya menjadi semangat bagi kita. Sekarang karena kita jadikan dia sosok teladan bagi kita, Inang Pendeta mau ajak kita bernyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil, Yesus Panglimaku. Nah, kita semua adalah pahlawan-pahlawan kecil, tapi patokan kita, teladan kita adalah Yesus. Kita bernyanyi bersama. Silakan bangkit berdiri ya. Yang mau bikin gerakannya boleh. Yang mau bertepuk tangan juga boleh. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekarang kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sebelumnya Inang Pendeta ajak kita untuk bangkit berdiri ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai anak-anak sekolah minggu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
buat kita semua. Tuhan berkati.